Maci disambung, saya bicara sama Maci. Dan karena Maci kemarin itu abang saya kebetulan ada kerja itu, saya mau tahu juga tentang Medi. Soalnya banyak saya pegang, tapi saya lihat kan di media sudah abang yang pegang dan iya saya bilang iya Maci itu adik saya juga Maci. Iya Maci sejak Medi ribut dengan Lukman dan kemudian KDRT dan laporan ke polisi di Polrestabes Bandung, Medi sudah bilang pengacaranya dua. Tapi kalau Adinda pengacaranya Lukman atau ini tidak ada masalah. Enggak bang, saya mengundurkan diri. Dan tadi pagi sahabat saya juga, rekan saya Pak Jamal juga bilang dia akan mengundurkan diri. Jadi mereka bilang udahlah mengkerucut ke Bang Rasman aja. Saya kira tidak ada masalah. Tapi saya sampaikan ke Pak Jamal sama Dinda saya Maci, kita tetap kolaborasi dalam pengertian kita tetap sinkron. Karena nggak bisa selesai. Saya kan harus tahu juga laporan polisi Polres Jakarta Selatan dari Surabaya yang lain-lain. Nanti kita coba. Yang penting dia sehat. Insya Allah minggu depan kalau ada saya akan cek lagi kebenaran. Karena tapi yang pasti bahwa dokter bilang Pak setelah 14 hari kami akan kasih report ke Bapak. Tapi Bapak buat surat. Kita berkirim surat. Terkait penyakit sendiri memang sudah bipolar akut ya? Iya, bipolar akut tahap tinggi. Nah, terus visum, fisioterapis itu saya menunggu. Dan itu karena keluarganya juga perceraian Lukman, itu yang menyebabkan salah satu. Kalau boleh saya jujur, yang paling memukul batinnya media adalah persoalan rumah tangga, bukan persoalan uang, bukan itu enggak. Dia sampaikan ke saya, bukan persoalan, tapi persoalan Lukman. Karena itulah saya terima kasih juga kepada sahabat saya Ayu Azhari, dia nelfon terus, WA sampai tadi masih WA dari Helsinki, Finlandia. Dia kasih tahu bang, gimana kabarnya bang? Abang udah kesana iya. Dia sampaikan nggak pesan saya sudah. Tapi Medi kan diam saja waktu saya kasih tahu dia terpelomong gitu. Dia dalam keadaan sakit dan kurang-kurang fresh pikirannya. Ya, saya sampaikan apa adanya. Dia sedih. Dia kirim foto nangis. Mbak Ayu Azhari bilang bang, tolong bang, saya yakin, saya sampaikan sama kalian juga sebelumnya, saya yakin Bang Rasman bisa menyelesaikan karena abang punya kemampuan untuk itu. Saya nggak bisa buat apa-apa bang, saya sedang di Helsinki dan kami keluarga Azhari tidak membenci Medi. Sampaikan bang bahwa kami ingin yang terbaik. Nah saya kemarin itu di like oleh Lukman Azhari, salah satu Instagram saya coba cari tahu nggak ada. Jadi melalui kesempatan ini, saya harap Adinda saya, Lukman, kalau bisa hubungi saya, kita ketemu. Biar saya ceritakan sama Adinda apa yang dirasakan Medi. Kalau memang Lukman bisa membuat Medi sehat, kemudian menerima perpisahan dengan baik, apalagi mereka punya anak satu, namanya Syafi. Saya pikir kalau memang ini obat buat Medi, saya akan bawa Lukman. Kalau dengan ini sehat, oke, kita siapkan dulu dia, baru kita buatkan mintalan supaya dia siap untuk bercerai. Karena dia sudah bugar. Bang Rasman, terkait dengan kondisi Medi yang saat ini masih di lokasi. Baru konsultasi, bertemu dengan penyidik. Orangnya pun saya tahu. Dia baru konsultasi. Tetapi yang katanya Uya, saya juga belum tahu LP-nya. Makanya kalau memang ada yang melaporkan si Medina, Uya mana LP-nya? Kalau ada laporan Raffi mana LP-nya? Belum masuk. Kalau ada laporan Dennis mana LP-nya? Jangan katanya. Karena ini persoalannya seperti Dennis kan tadi Pak. Kenapa sih masih keluar gitu? Lunas saya. Nah, udah lunas kok ribut, datang lagi ke tempat saya, habis itu di voting lagi, ya Allah. Apa belum cukup ya, kalau belum terkenal ya ikut saya jadi aspri aja. Artinya apa sekarang belum? Saya tahu nomor telepon Raffi, saya sudah pernah Raffi balas buat Raffi juga pernah balas, tapi urusan Medi ini dia belum balas. Jadi saya dalam kesempatan ini saya minta Raffi, cobalah apa masalahnya sebenarnya. Tapi saya sudah tahu juga sedikit bahwa uang itu dari satu perusahaan klien saya ke rekening orangnya Raffi, bukan Raffi langsung, manajemen lah begitu. Dan itu tahu, dan ada video Raffi juga. Memang dia tidak sebut di situ urusan uang, tapi dia bilang selamat ini kira-kira gitulah perusahaan itu. Nampak bersama, artinya ada sinkronisasi bahwa ada peristiwa di situ. Ya kalau sudah peristiwa hukum ada. Dan Raffi katanya tidak mau. Dan uang itu dikembalikan lagi oleh Raffi ke Medi, ke rekening MD Glory. Nah pertanyaannya, apa yang dirasakan dirugikan oleh Raffi? Kan Raffi bukan dituntut, kecuali Raffi dituntut oleh PTS yang pimpinannya I dengan H. Kan enggak. Terus masalahnya opo? Kalau ya ini jangan mau terpengaruh Raffi. Medi itu kan pada sahabatmu juga. Kan begitu. Bingung saya gitu. Jadi ikut benci saya. Saya nggak ngerti nih apa benci apa, tapi saya nggak pernah diundang. Urusan Vicky Prasetyo saya diundang tuh. Urusan Vicky. Datang saya urusan
cerai dengan Kalina Oktarani. Iya, Nah, tahun yang lalu. lain-lain waktu saya di acara dia dulu pagi-pagi pas Happy juga saya diundang. Ini nggak ada diundang, saya nggak tahu kenapa. Gara-gara 65 juta atau gara-gara saya komentari. Lah masa you nggak bisa komentari klien saya? Saya ini Uya, kau pun besok kalau ada masalah, kau minta saya kuasa hukum, saya bantu kau. Oke. Bukan saya Medi, tapi harus kau catat. Razman ini justru sudah diminta bantu oleh Medi, saya bantu dalam jumlah cash lebih besar dari yang sekarang uang yang kau berikan kepada Medi itu. Berapa sih Bang? Ya saya nggak mau sebut. Sampai Yang kedua, 100 ini ya? bukti bagi orang masyarakat Indonesia bahwa Razman bukan masalah duitnya. Dia bayar saya iya waktu dia tekan kuasa, tapi yang saya pinjamkan lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena saya punya Hati. nurani dan keluarga saya kasihan sehingga kita bantu. Nah, lalu kemudian masa iya, oh iya, karena 65 juta. Memang urusan mobil lah. Kalau pengakuan Medi kan mobil itu udah dilihat nggak cocok, ya sudah. Nah sekarang pertanyaannya kalau ada uang 100 juta, terus dibayar 35, sisa 65. Pertanyaan saya, pidana atau perdata? Jatuhnya perdata. Terus ngapain dikirim-kirim? Besok iya, kalau terpengaruh, terkena pidananya, sehat Medi dilaporkan atau mencemarkan saya. Bang, tapi artinya kan Nggak ada hubungan sama sekali. 60 Itu kan sudah dibayar. maksudnya Kalau apa? dia mau melaporkan jangan diterima kan? Iya, Ini maksudnya ada bukti kok. Dan dia ngaku sendiri ada 65 juta. Bang Razman akan membantu melunasi utang-utang Medina. Pasti. Kalau Medi atau- sehat, kita akan bayar. Medi udah bilang kok dari awal. Kan saya sudah bilang. Medi itu sudah ada dapat transferan 4M. Itu sudah akan dihitung diselesaikan. Hanya saja uangnya belum terdistribusi. Medinya sakit. Medi itu bilang, Bang saya kok dibawa ke sini ya. Nah itu kan prihatin. Kalau orang yang sehat pikirannya benar, pasti dia pergi. Apalagi Medi saya tahu seperti saya nggak ada capeknya. Ya setengah tertekan. Bisa kok kita merasakan itu. Orang meninggal suaminya, biasanya istrinya stres, depresi. Kalau istri itu sayang sama suami, kalau istri itu ya diajak berantem terus ya lari lah dia, senang loh dia. Yang kedua ada suami meninggal istrinya, sedih juga dia, sedih banget, nangis terus. terpuruk. Dan jangan seperti cerita di kampung saya, meninggal istrinya nangis terus, tiap hari nangis, 2 minggu nangis. Persoalan yang seperti ini harusnya itu dikedepankan nurani, bukan emosional. Inilah tanda bahwa saya bukan orang yang suka keras terus. Emang saya marah-marah? Enggak. Saya mengatur irama. Jangan karena you tidak mampu berpublic speaking seperti Ran, kau cemburu. Jangan dong. You kan datar-datar saja. Kita ini juara pidato, jadi wartawan, mengelaborasi kata-kata, dokter, luar negeri lagi. Siap. Kau dari mana? Dari tadi. Dari tadi ya, dari tadi. Artinya, Karena aku lama-lama bisa meledek juga ini. artinya bakal mau Surat saya masuk. buat siapa gitu? Uya dan Denis. Suratnya udah siap ya? Surat apa tuh Bang? Somasi. Somasi. Ya. Kenapa sampai Memperingatkan Uya dan Denis supaya satu, stop bicara tentang Medi karena Anda tidak berwenang untuk itu. Stop Denis bicara tentang Medi karena Anda tidak punya kapasitas. Legal standing kalian tidak ada di sini. Yang kedua, sebelum kalian stop itu pun undang kalian karena perlu klarifikasi. Saya ini pernah melawan salah satu TV swasta besar di Indonesia dan menang di Dewan Pers. Kau tanya Dewan Pers. Siap. Pak Bagirmanan ketua Dewan Persnya. Siapa yang digugat Razman waktu bela Setia Novanto? Saya pengacara Setia Novanto. Urusan Papa minta saham. Salah satu TV swasta saya gugat. Najwa Shihab ikut waktu itu terpanggil-panggil. Tanya. Menang saya di Dewan Pers. Mantap. Kenapa? Karena punya sikap. Kalau saya pikir ada hal yang tidak benar, apa salahnya saya suarakan? Lah dia punya kanal YouTube, boleh dong. Interview orang boleh. Tapi kalau masuk ke ranah hukum, ingat, kau akan ditanya orang. Legal standingmu apa? Kedudukan hukummu, kapasitasmu apa? Nah, ini saya nggak diundang-undang nih. Tadi ada wartawan dari WA ke saya, yang baru kerjasama sama Farhad Abbas. Saya nggak tahu benar apa enggak. Oh. Namanya Buser. Saya nggak tahu benar apa enggak nih. Apa ini Buser, buzzer atau burusan kan? Saya nggak ngerti. Iya, Tapi apapun namanya silakan. Tapi Ya. yang pasti jangan kalian suka-suka menghina orang. Kalau nanti itu berimplikasi.
saya tidak kebal hukum, tapi Pak Hartman tidak kebal hukum. Kemudian Hotman juga tidak kebal hukum. Terus siapa yang kebal hukum? Tidak ada. Yang kebal hukum itu sendiri. Kita ini bisa terhukum kalau kita main-main. Oke, Bang, somasi itu dilayangkan 1 sampai berapa waktu, Bang? Mungkin rencananya? Berapa? waktu di 1 situ? kali 24 jam? Berapa jam di situ? Tadi 7. 7 kali 24 jam. 7 kali. Berarti Ya. dalam waktu Karena saya seminggu. mau keluar kota. Oke, dalam waktu seminggu ya, Bang. Ya. Bang Saya Rasman. minta respon. Oke, Bang Rasman, ini terakhir nih Bang, update I kelima.